Kepada yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Fauzil Azim, dipersilakan untuk ke depan. Mohon tepuk tangannya biar meriah ayah bunda. Iya. Baik ayah bunda, kita lanjutkan. Yang terhormat Ustaz Fauzil Azim dan juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang dalam hal ini diwakili Bapak Kabid Dikdas Bapak Haji Sumardianto MPD. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati Kepala IGTK Situbondo. Hadir ya Bapak Ibu, Kepala TGI kan? IGTK Situbondo. Yang kami hormati juga MI Kanwil Jatim, Ketua Salima Situbondo Ibu Fitria Rahmawati dan juga Kepala SDIC Bina Insan Ibu Farida Mukarramah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ada juga Ketua Muslimat MUI Situbondo hadir. Terima kasih Ibu. Ketua Naisyatul Aisyah Situbondo dan juga dari Al-Irsyad Situbondo. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya dan juga ayah bunda yang sangat luar biasa sekali, karena tidak biasanya acara parenting ini dari bapak-bapak, tapi hari ini alhamdulillah bapak-bapak banyak yang hadir luar biasa. Terima kasih bapak-bapak yang hadir. Biasanya kan begitu Ustaz, kalau acara parenting urusan anak, urusan ibu dah, bapak urusannya kerja gitu. Tapi alhamdulillah hari ini tidak, banyak bapak-bapak, ayah-ayah gitu banyak yang sadar akan pentingnya peran seorang ayah dalam hal mendidik anak-anak kita. Karena di era digital ini sangat luar biasa sekali tantangan kita. Tidak seperti zaman kita dulu. Kebetulan saya lahir di zaman Gen Z atau milenial ya ini. Tapi banyak yang bilang Gen Z Pak Jenderal. Mohon izin Ustaz, kami dari milenial dan melahirkan anak-anak generasi alpha. Ada juga di sini Bapak Ibu mungkin yang lahir di generasi baby boomers. Ada juga yang Gen Z yang sudah menjadi bapak ibu mungkin, atau yang akan menikah mungkin hadir. Alhamdulillah. Karena sejatinya pendidikan itu tidak serta-merta ketika sudah punya anak ya. Saya dulu belajar waktu menikah sebelum menikah. Harusnya belajar menjadi ayah bunda juga sebelum punya anak, agar nanti treatment ketika kita sudah dianugerahi dikaruniai seorang putra dan putri, kita sudah tahu langkah dan cara yang tepat untuk mendidik anak-anak kita. Dan tentunya tidak semata-mata agar anak kita menjadi anak yang soleh saja, tapi juga anak yang bisa mensolehkan, bisa menjadi generasi penerus bangsa untuk menjadi meningkatkan taraf SDM negara kita yang luar biasa, insya Allah maju. Baik, Bapak Ibu, ayah bunda sekalian, sedikit saya sampaikan biografi Al-Ustaz Fauzil Azim, di mana beliau ini adalah salah satu penulis terkenal. Saya juga dulu pembaca bukunya beliau sebelum menikah. Buku karangan beliau terkenal adalah Kupinang Engkau dengan Bismillah. Walaupun realitanya nggak cuma Bismillah Ustaz. Dengan hamdalah. Oh, Kupinang Engkau dengan hamdalah gitu. Cuma waktu diminta oleh produsen sinetron, ada dua buku saya yang diminta untuk jadi sinetron dan saya dikasih izin. Lalu kok muncul sinetronnya judulnya mirip-mirip. Nah itu nggak ada hubungannya dengan saya. Oh begitu, di luar tanggung jawab, disclaimer. Jadi kalau yang sinetron yang judulnya seperti itu bukan dari tulisan Ustaz Fauzil Azim. Gara-gara membaca buku beliau ini, target saya menikah di usia 25, akhirnya maju Ustaz di usia 23. Sedikit bocoran. Ya, ada juga di sini yang jadi saksi ini lamaran saya. Oh ini bisa. Luar biasa. Bukunya menarik. Mungkin Bapak Ibu yang mau membaca silakan. Tidak hanya dibaca orang yang sebelum nikah, juga baik dibaca untuk yang setelah nikah, karena isinya juga banyak mengandung tentang pendidikan parenting juga di situ. Kiat-kiat untuk mendidik atau membina anak-anak yang soleh-soleh. Beliau lahir di Mojokerto 29 Desember 72. Alamatnya sekarang di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Nurjadi
Monjali itu monumen Jogja kembali ya. Disingkat, mungkin ada yang belum tahu karena bukan orang sana. Di Karangjati, SIA, Melati, Sleman. Kontak beliau sudah dipaparkan oleh panitia di situ. Beliau seorang ayah, satu istri, saya tegaskan satu istri, dan memiliki 3 putri dan 4 putra. Betul Ustaz? Oh, Betul, ya 7 anak. Saya sendiri anak ke-7 dari 11 oh, bersaudara. Masya Allah. Generasi baby boomers jadi gak mau kalah beliau untuk mengikuti jejak orang tuanya. Mau nambah lagi Ustaz? Putranya mau nambah lagi? Mungkin? Saya punya teman dokter spesialis kandungan, tetapi sampai sekarang nggak bisa melahirkan. Ternyata melahirkan itu bukan kuasa kita, ya. Betul. Kita itu sadar mau melakoni. Makanya agama sebut tasabuh, mencari sebab, bukan gawe anak. Oh gitu. Oh, planning tapi ada ya, rencana pasti ada. Tapi Allah yang punya kuasa gitu guys. Masya Allah. Masya Allah. Beliau SD dan SMP di Mojokerto, SMA di Jombang, dan S1 beliau adalah psikologi di UGM Yogyakarta. Karir beliau adalah koresponden majalah Ayah Bunda di tahun 94 dan 95, dan juga matur Bapak Kabit kolumnis tetap jendela keluarga di majalah Suara Hidayatullah mulai tahun 2002. Jadi khusus untuk masalah parenting, dan juga aktivitas beliau terkait PAUD dan guru antara lain anggota tim penulis modul pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yaitu di Dirjen PAUD di Kemendikbud tahun 2015, dan juga menulis buku remaja untuk Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Dirjen PAUD tahun 2019. Tim penyusun buku penyediaan sumber belajar bagi orang tua anak usia dini dan Direktorat PAUD Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2020. Dia juga menjadi narasumber ahli pada Direktorat PAUD Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar dan Menengah Kemendikbud tahun 2020. Beliau juga narasumber ahli dalam penyusun utama dari tim penyusun Grand Design Pendidikan Remaja menuju Remaja Utama di tahun 2025 pada Direktorat Anak dan Remaja Kemendikbud 2015-2019. Berarti beliau ini salah satu konsultan, kurang lebih begitu ya, dalam hal penyusunan narasumber buku untuk pendidikan PAUD kita dan remaja. Tentunya luar biasa sekali kita menghadirkan beliau sini. Terima kasih kepada LMI yang sudah menjembatani kita untuk bersilaturahmi bersama beliau, pembicara nasional yang dimana 2 bulan lalu Ustaz, kami sudah menyelenggarakan seminar tentang keluarga, pentingnya menjaga ketahanan keluarga, kurang lebih begitu. Alhamdulillah di bulan Oktober ini kita bisa menjalankan tentang anak. Tentu ada berkesinambungan yang dimana sebuah negara dan bangsa ini lahir, tumbuh, besar adalah dasarnya dari sebuah keluarga. Betul ya Ustaz? Baik, untuk buku-buku beliau bisa dicari di Google, karena banyak sekali kalau saya sampaikan. Ya, yang itulah, iya, kemudian kalau dengan hamdalah gitu kan ya. Waktu saya akad nikah ke Papua juga cukup hamdalah teman. Banyak yang lain kan. Oke. Buku-bukunya antara lain saya bacakan sedikit ya. Bocorannya, yang pertama Agar Cinta Sabtu Resmi, itu diproduksi tahun 2018. Berdoalah untuk urusan apapun tahun 2017. Positif Parenting 2015. Membuat anak gila membaca di 2012. Segenggam Iman apa Iman? Iman ya, saya kira nama saya dijadikan buku. Segenggam Iman anak kita di tahun 2013. Mencari ketenangan di tengah kesibukan 2012. Saat berharga untuk anak kita. Yang ke-8 ini Salamnya Kodok. Iya, ini unik sekali buku. Mencapai pernikahan barokah, Masya Allah. Tahun 97, kado pernikahan untuk istriku di tahun 1998. Jadi buku ini luar biasa sekali, sudah 30 kali cetak.
Besaran kedua setelah koordinator dan Alhamdulillah yang sudah 40 kali cetak itu Ustaz ya. Begitu terus penulis atau penulis buku yang Kemendikbud di antara lain menikah sepenuh kesiapan bagi remaja, sepotong surga bernama Indonesia, inilah dadaku, cara sederhana agar orang tua mencintai anak, sedang menyiapkan buku tentang yang pertama mendidik anak, mendidik adab pada anak, yang kedua hiwar atau dialog untuk menata pikiran anak dan remaja, yang ketiga Tibun Nabawi, pewangian sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tetapi bukan fokus pada Tibun Nabawi, tapi yaitu tentang pengobatan sesuai tuntunan Nabi SAW. Semoga nanti buku-buku yang akan terbit ini segera terbit Ustaz. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Bunda yang kami hormati, untuk menyingkat waktu karena sudah siang, kita akan berikan kesempatan kepada Ustaz Fauzil Azim memberikan materinya kurang lebih 40 menit Ustaz. Nanti kita ada sesi tanya jawab, tapi sebelum tanya jawab nanti ada iklan sponsor dari LB. Baik Ustaz, 40 menit kepada Ustaz kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Tanggal 7 Oktober 2024, CNBC Indonesia menurunkan berita judulnya Makin Miskin, Bill Gates keluar daftar 10 orang terkaya di dunia. Itu nasib yang terjadi pada Bill Gates. Sudah miskin tambah miskin lagi. Berapa miskin itu? Saat berita turunkan kekayaan Bill Gates hanya tinggal 1.665 triliun rupiah. 1 triliun 1.000 miliar ya. Hitungan dewi. Boleh. Ya. Udah cerita kesuai. Ya, karena ini kemarin bikinnya dadaan. Dadaan kenapa bikin? Buat menawar ditutup. Nah, tetapi yang paling pokok itu kalau nggak ada nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Kalau perkara di kopi nggak masalah. Kalau Anda kopi filenya, Anda dapat file. Kalau Anda pelajari, Anda dapat wawasan. Kalau Anda pelajari lebih dalam, Anda dapat ilmu. Kalau Anda amalkan, saya dapat pahala. Lo enak loh. Cuma jarang orang mau dicarikan pahala oleh orang lain. Di kopi lo nggak oleh. Padahal amalnya masih kurang. Oke, teruskan lagi ya. Nah, sekarang kekayaan Bill Gates, jadi dia itu hartanya berkurang sangat banyak setelah dia cerai dengan istrinya namanya Melinda. Saya nggak nyari tahu sekarang Melinda di mana ya. Nah, sekarang kekayaannya jadi 1 tahun kemudian kekayaan Bill Gates sudah naik menjadi 1.986 triliun. Itu saat dia miskin. Ingat tadi itu 1.665 triliun itu ketika dia pada kondisi paling miskin setelah kaya. Ya. Pertanyaan saya, kira-kira dengan uang segitu cukup nggak? Berat nggak untuk belikan HP buat anak? Rasanya enggak ya. Harusnya dengan kekayaan segitu tidak terlalu miskin untuk membelikan HP buat anak. Tetapi mengapa dia tidak melakukannya, bahkan melarang keras anak-anaknya pakai HP,
smartphone, tablet dan sejenisnya. Ya. Apakah karena Android? Loh, dia sendiri punya smartphone yang Microsoft kan? Kan berkesi Microsoft. Enggak juga, enggak boleh. Dia sangat ketat membatasi. Itu yang dilakukan oleh Bill Gates. Pavel Durov, ada yang pakai Telegram, bukan Telegram zaman saya kecil. Kalau dulu itu kan kita nulis tangan itu keluarnya sama-sama kayak gitu. Nah, Telegramnya zaman sekarang, Pavel Durov itu direkturnya. Tahun 2016 kekayaannya hanya 600.000 pound sterling. Ya, cukup oke lah dibandingkan kekayaan kita. Itu masuk bertambah lagi. Dia kemudian pindah tempat tinggal. Waktu itu sebelum dia punya Telegram, kemudian merintis Telegram dan sukses besar. Tidak ada laporan berapa kekayaannya. Akan tetapi, apa yang dilakukan Pavel Durov semakin ketat membatasi dirinya pakai HP. Dia membatasi dirinya dan keluarganya, apalagi dirinya itu boleh pakai HP maksimal hanya 2 kali seminggu dan masing-masing maksimal hanya 2 jam saja. Itu pun untuk kepentingan pekerjaan, yakni ngecek apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan dari aplikasi Telegram yang dikembangkan oleh Durov tersebut. Itu Pavel Durov. Ada orang namanya Mus'ab Al-Jandari. Ada yang kenal? Ada yang pakai produknya? Dia mendiang Mus'ab Al-Jandari, kok bukan almarhum? Nanti ceritanya. Mendiang Mus'ab Al-Jandari ini orang yang melakukan terobosan-terobosan sehingga produk HP-nya senantiasa dinanti-nanti. Produk terbarunya adalah iPhone 17. Ada yang tahu siapa dia? Mus'ab Al-Jandari itu namanya sebelum murtad. Setelah murtad namanya Steve Jobs. Nah, makanya majalahnya bukan majalah Amerika, bukan majalah Syria, orang Arab. Nah, Steve Jobs tidak mengizinkan. Jadi ada wartawan itu sangat kagum pada Apple dan juga pada sosok Steve Jobs. Dia tunggu-tunggu gitu kapan ada kesempatan untuk bisa wawancara dengan Steve Jobs. Sampailah data waktunya di tahun 2010 ada peluncuran iPad. Nah, dia termasuk wartawan yang mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Steve Jobs secara langsung. Dia mewakili harian New York Times. Apa terjadi? Begitu dia ketemu, dia bayangkan, Steve Jobs ini mestinya mejanya saja sudah isinya panel-panel kayak iPad yang banyak, touchscreen gitu, pokoknya serba digital, dibayangkan kayak film-film futuristik gitu, serba digital. Menarik, ternyata begitu ketemu Steve Jobs, dia mengatakan, wah, anak-anakmu pasti cinta sekali dengan iPad. Steve Jobs mengatakan, kami melarang keras. Kami sangat membatasi penggunaan iPhone. iPad dilarang sama sekali. Pertanyaan saya, kira-kira Steve Jobs keberatan nggak kalau cuma belikan iPhone? Mau beliin duit. Jadi, saya pernah punya iPad, alhamdulillah dicuri orang. Ya, pasti nggak boleh mana. Ya, karena dua teman tinggal di Melbourne, nawari ini bagus, aplikasinya untuk anak-anak bagus, ya oke lah. Saya beli cukup murah juga, ternyata hilang dicuri orang. Dia bisa dideteksi, tetapi ketika saya tengok ini kita itu berdiri sejujurnya. Nah, kalau polisi kan memang ada pelacakan kalau produknya Apple itu. Kalau saya laporkan polisi sana hubungan dengan yang kurang baik, dan saya masih baik dengan keluarganya gitu ya. Ini sisi lain. Nah, lalu
sebabnya. Padahal itu banyak diisi dengan aplikasi-aplikasi yang edukatif. Menarik atau edukatif untuk anak TK, playgroup, wah, yang disebut sebagai memberi stimulasi perkembangan otak itu penuh di situ. Kok yang punya nggak membolehkan anaknya? Kira-kira kenapa? Apakah kan nggak punya duit untuk membelikan pulsa? Pak beli air gembel. Apalagi iPad sangat ketat. iPhone itu dibatasi, iPad apalagi. Nah, secara sederhana dia mengatakan bahwa perangkat-perangkat itu terlalu berbahaya. Maka yang dilakukan oleh Steve Jobs, kalau di rumah makan itu harus bareng-bareng di meja makan, ngelompok. Apa namanya? Boso ya. Orang menghadap meja ngobrol, bahas urusan sehari-hari. Karena kalau nggak begitu, maka perasaannya akan tumpul, empatinya hilang, dan seterusnya. Banyak pembahasannya. Saya nggak bahas keseluruhan. Yang saya ingin tekankan adalah bahwa bahkan ketika isinya baik, bukan ketika isinya pornografi. Makin pendek filmnya, reels, short, makin pendek, itu makin adiktif sehingga dampak yang paling mengkhawatirkan namanya shallowing. Kalau ingin baca riset nanti silahkan baca buku The Shallows yang sudah di kelas sekarang. Kok ingat? Karena saya baca buku aslinya bukan buku digitalnya. Jadi kalau ingin ingat kita baik, bacalah buku cetak. Nah, nanti saya cerita ya. Shallowing itu apa? Pendangkalan, gak betah mikir, sehingga kalau berlanjut itu lebih mudah tersinggung, rumongso benar. Kalau lebih lanjut lagi, maka anak-anak bahkan orang dewasa akan mudah terjatuh kepada apa yang dahulu para ulama menyebutnya sebagai ahmak. Tahu? Alhamdulillah. Bahasa Indonesia apa ya? Kalau bodoh itu jahil. Jahil itu ahliyatul adanya itu kecakapan untuk menerima hak itu masih inilah ono LEC mahfuz dimaafkan oleh syariat. Tapi kalau ahmak padahal dia itu asli nih ujian matematika ya pinter. Kok kemudian pokok? Iya. Karena kalau diterjemahkan bodoh nggak benar juga. Nah, ahliahnya kamilah, tapi dia itu lebih buruk dibanding orang yang janjani kudunya ahliyatul adanya itu nafis. Saya terang ahliah itu saya sinau usul fikih itu bahas enak. Nah, atau parah lagi. Tanda barat apa? Apa yang oleh para ulama semacam Imam Ghazali menyebutnya sebagai aqallah aqlan. Aqallah aqlan itu dulu tak diduwe cerdas, bisa kuliah S1, S2, S3 ya. Tapi sangat sedikit menggunakan akalnya dan bisa mikir. Fenomena itu bisa terjadi manakala seseorang sangat sering dengan frekuensi tinggi terpapar oleh gadget. Kenapa? Karena gak dulu sempat mikir harus berubah. Media yang didikte itu bedanya kalau kita moco, ada yang mengatakan dosa. Tapi kalau baca itu kan yang kita ingat cuma 10%. Lalu iso. Yang kedua, kalau kita yakin bahwa sebaik-baik perkataan adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lu pastilah ada rahasia. Kene opo kok ayat pertama itu moco Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, kene opo kenapa Allah nyatakan dirinya Maha Pemurah, Maha Penyayang itu justru Maha Dermawan itu justru dengan pemberian yang sifatnya non material. Gimana itu? Itulah sifat
di antara sifat yang paling awal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai dirinya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah kok saiki lho padha males maca. Kalau kita telusuri, Masya Allah, di zaman keemasan Islam, di masa nizamnya di Baghdad, orang-orang alim itu yang memberatkan mereka pindah ke kota lain bukan karena fasilitas. Mereka bingung, caranya gue bukunya itu dia apa? Kalau kita telusuri di zaman itu satu perpustakaan isinya bisa sampai 50 juta buku, 20 juta buku. Kalau kita tengok juga di zaman Turki Utsmani, puncak kejayaannya bukunya juga jutaan. Dan ketika sudah merosot menjelang runtuhnya, jumlah bukunya juga mengalami penurunan yang sangat serius. Pertanyaannya, di rumah Anda ada berapa ribu buku? Loh iya penting ini. Saya kamu buaya bebaskan Palestina. Loh, sampai nilai Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau hendak meneguhkan tekadnya, langkahnya untuk membebaskan Baitul Maqdis, dia datangi gurunya. Ayo siapa? Memberikan nasihat. Dan gurunya ini kemudian memberikan nasihat dalam bentuk buku, judulnya Tarikh Ad-Dimashqi. Tebalnya berapa? Tebalnya berapa? Aku akan gimana? Orang ngomongin banyak di Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, nanti Jember. Oh, kali ini baru. Tapi itu lagi bedaan. Kita bareng. Ya. Ini kemarin dirayu-rayu sama stafnya Sasar ini. Buat dilepas kok, itu harganya, wah harganya. Kenapa? Karena keharunya ini cabang keharu, nek, Masya Allah, beda kantor beda ya. Kok ewis? Kalau enggak nanti buat orang lelang-lelang ya. Bukan untuk saya, BDK. Terus nama nih? Tebalnya berapa? 1.000 per jilidnya, 1.000 rata-rata ada 80 jilid. Sampai kira-kira sama bilang ya? Loh gitu, kualitasnya tentara zaman itu, panglima untuk membebaskan Baitul Maqdis. Gak ada perantau. Apalagi kalau tentara latihan perang ya gak tahu, motor ya gak tahu, ya apa. Nah, ketika sudah fase-fase di mana beliau hendak melakukan peperangan yang besar, maka beliau mendatangi gurunya yang lainnya. Jalur nasihat meneh. Dan apa dilakukan bodoh, cuma beda ketebalannya. Kitab bentuknya kitab. Gitu ya. Nah kok saiki wong dikek kitab tipis gitu. Menentukannya, Ustaz ada rangkumannya enggak? Allah lalu boleh. Oh ternyata dicek GPT kurang cerdas itu cek GPT-nya berarti begini. Kenapa? Mergo kita dibikinkan muhtasornya oleh ChatGPT. La haula wala quwwata illa billah. Berarti menggurunya adalah waqala ChatGPT ya. Kalau dulu waqala saya pernah Google. Kenapa mereka
itu cuma di atas sekian contoh melakukan langkah-langkah tersebut itu semua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki ketahanan, memiliki kesanggupan untuk membaca secara mendalam. Baca dalam bukan speed reading. Saya teringat ketika beberapa tahun lalu tawari untuk ikut pelatihan speed reading mau cepat, lalu berkompor, sama sekarang mau cepat gak iso. Walaupun yang mengatakan profesor buntak kelu tetap kalau menjadi siapa salah. Lu dari yang membuka ngono ya, la tuharrik lisanaka litajal lebih. Lah kok aku malah belajar sebaliknya, mesti bukan hal yang baik. Kecuali kalau mau kerja di bidang dia ngasih pengumuman. Tapi kalau untuk pembelajaran mendalam tetap yang diperlukan adalah membaca kemenan. Dan masya Allah tradisi para ulama itu gak kurang-kurang sampai sekarang yang paling baik tetap tradisi yang diwariskan oleh para ulama. Kembali saya sempat menyampaikan pada beberapa asatidz itu tentang yo opo carane maca sing bener sehingga nek maca buku iku gak ngantuk. Aku temenan karo bangsa ketika beberapa kali mendengar ada aktivis ngomong nek ngantuk gampang maca buku lak keturun. Kok iso kok. Padahal harusnya wong nek maca temenan terus ngantuk gitu loh. Begitu ketemu buku gak seturu. Itulah nikmatnya, masya Allah. Para ulama itu kalau kita baca banyak yang sebelum meninggal jaluk dibaca buku lor itu loh. Kita dibacakan bukan dibacakan novel, bukan. Gimana versi yang baik itu? Antara lain menuliskan hasiah, catatan pinggir. Itu bukan hak ciptanya Gunawan Muhammad, bukan Kek Bienisono. Menulis taklik, menulis komentar ketika kita baca buku, saling ada interaksi di bagian ini dikaitkan dengan buku yang lain, dikaitkan dengan hal yang lain, sehingga kita pun dapat memetakan dalam urusan ini yang paling kredibel siapa, dan faedah lainnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Manusia itu ada 3 macam. Na'udzubillah min dzalik. Ojo nganti kita menjadi orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu siapa? Ya kalau orang pertama saya bertemu dalamnya yakni alim Rabbani. Walaupun saya pernah pakai baju Rabbani, tetap bukan alim Rabbani. Alim Rabbani itu orang yang memiliki ilmu matang mendalam dan diperoleh melalui proses menjadi muta'allim ala sabil najah. Yang kedua, dia mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya. Yang ketiga, dia mengajarkan ilmu yang telah diamalkannya. Itu baru disebut sebagai alim rabbani. Itu minimal, pada masih ada kualifikasi lainnya. Maka seorang dosen, gelarnya doktor, lulusnya belum tentu dia alim rabbani. Yang kedua adalah muta'allim ala sabil najah, menuntut ilmu di atas jalan yang benar, di atas jalan yang selamat, di atas jalan yang sukses. Ada prosedur, ada kualifikasinya. Yang ketiga, ini dijamin pasti jelek, yakni atba'u kulli naik, mengikuti setiap yang sedang viral, setiap yang sedang berteriak keras, setiap yang sedang trending topik zaman itu disebut mengikuti setiap yang sedang berteriak keras. Kalau kita sampai menjadi golongan ini, dijamin dengan 3 keburukan. Yamiluna ma'akul diri, mengikuti kemana angin bertiup. Yang kedua adalah lam yastati'u binuril ilmi, tidak diterangi dengan cahaya ilmu. Masih sinau ilmunya meredup, tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah lam yastati'u binur walam yalja'u ila ruhin wafiq, dan tidak memiliki pegangan dengan pegangan yang kokoh. Begitu pentingnya membaca mendalam itu, sehingga Inggris atas rekomendasi dari Profesor Bobby Duffy ini penasihat di kantor Perdana Menteri Inggris,
Ada penasihat Perdana Menteri, ada penasihat kantor Perdana Menteri. Bedanya apa? Kalau penasihat kantor Perdana Menteri, Perdana Menterinya ganti, dia tetap di situ karena dia penasihat kantor Perdana Menteri. Nah, di antara rekomendasi penting dari Bobi Dufy adalah bahwa generational thinking is horribly corrupted. Berpikir dan rasional itu sungguh-sungguh sangat merusak, sangat mengerikan keburukannya. Misalnya kita menganggap, oh ini anak generasi Z, ini generasi Alpha, ini generasi Beta. Kita mengikuti pensifatan yang tidak jelas asal usulnya. Kalau Alpha, Beta, Gamma, Delta yang belum lahir Gamma, Delta ini, pencetusnya namanya Max McDindle. Bukunya disusun tahun 2009. Itu lebih mirip dukun dibanding ilmuwan. Loh, coba bagaimana dia memastikan generasi Delta yang lahir tahun 2069 Rindu Putus mati, lalu sifatnya begini. Saya ingin tirisnya. Ini semua lebih kepada kebutuhan industri untuk menjadikan kita sebagai pasarnya. Nah, atau misalnya ada yang mengatakan bahwa generasi Alpha yang generasi itu disebutkan sifat-sifatnya bahkan sebelum generasinya ada. Generasi Alpha terakhir lahir tanggal 31 Desember tahun 2024. Jadi anak yang lahir tanggal 31 Desember 2024 jam 23:59:259 itu generasi Alpha. Sementara anak yang lahir pada tanggal 1 Januari 2025 jam 00:00:001, nah, itu generasi Beta. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan dua-duanya berbeda pada selisih kelahiran yang hanya 1 detik? Nah, yang menyebabkan adalah ketika orang tua maupun sekolah ikut-ikutan terhadap sesuatu yang sama sekali tidak ilmiah tersebut. Seandainya kita mengimani Rasulullah Muhammad SAW, maka cukuplah salah satu hadisnya mengenai al-fitrah, laisa min mauludin illa yuladu al-fitrah, atau laisa min mauludin yuladu illa, jadi baru yulad, ini yulad baru illa, atau ma min mauludin illa yuladu al-fitrah, atau illa yuladu ala hadhil millah. Banyak sekali hadisnya. Maka ungkapan laisa min mauludin illa atau ma min mauludin yuladu illa semuanya menandakan garansi anak lahir di zaman apapun, siapapun boleh lahir dimanapun, mereka lahir dalam keadaan yang sama pelak, yakni al-fitrah di atas al-Islam ini. Fa'abawahu, maka bapak boknya, kedua orang tuanya, meskipun ini kedua orang tua, tapi induknya tetap apa? Bapak abun, ya, bapaknya yang paling menentukan, ya. Nah, dari rekomendasi Bobi Dufy untuk Oscar, generasi itu, generasi itu, tetapkan langkah-langkah apa-apa yang harus dilakukan. Maka sepanjang tahun 2023 terjadi lonjakan penjualan buku sampai 400%. Jadi ada yang mencapai 100%, ada yang mencapai 100%, ada yang lebih. Dan tren itu berlanjut hingga saat ini. Walaupun kenaikannya nggak sampai 400%, tapi kan berarti nggak turun. Andai kan naik cuma 1% berarti masih tinggi, ya. Terus naik sampai sekarang ini 2024, kenaikannya masih sangat fantastis untuk ukuran di mana negeri kita yang dahulu reading index kita itu jadi dari sekian orang itu semua coba atau itu sudah sangat rendah. Belakangan memang meningkat, tapi bukan baca buku, hanya baca WA. Itu masalahnya. Itu pun pada generasi besok macam sebab hari ini banyak anak-anak SD kelas 4, 5, 6 gak bisa masuk balas. Loh, kok bisa mereka pakai HP? Kirim DA ya isinya emoticon, film, reels, dan lain-lain, ya. Nah, apa yang menarik dari beberapa sekolah super mahal di Switzerland, di Austria, di Inggris, dan beberapa negara lainnya. Contoh, ada sekolah namanya Le Rosey. Bayarnya
Di negara-negara itu sekolah gratis, kecuali untuk sekolah-sekolah jenis itu. Bayarnya per tahun kalau dulu dia kan kira-kira 3,5 miliar, ada 2,5 miliar. Berarti yang nyekolahkan itu kira-kira kuat nggak belikan iPhone? Kuat banget. Kenapa mereka menjerumuskan anaknya ke sana? Padahal kalau anaknya masuk di pondok pesantren itu, institusi mu'allimin ya, atau mu'allimat, anak gak boleh pegang HP, harus mencuci pakaian sendiri, nyetrika dewe, dan laundry. Padahal orang tua mereka itu kalau cuma sekedar setiap hari membelikan baju baru, kalau sebelum bareng, atau kok naik, itu bisa. Tapi kenapa orang tua mereka memilih seperti itu? Anak-anak tidak memilih sendiri hobinya, dipilihkan. Karena mereka ingin memastikan, menjamin bahwa anak-anaknya nanti setelah cukup umurnya betul-betul dapat berpikir mandiri, dapat mengambil keputusan, bisa mengambil langkah-langkah strategis saat tertekan dan lain-lain. Latihannya dimulai dari hal-hal yang sederhana. Usia-usia dini memang belajar harus menyenangkan, tapi belajar yang menyenangkan itu berbeda dengan belajar yang penuh hiburan. Singku dunia senang sinau itu apa? Muridnya kok mergo lucu. Saya ini kadang-kadang guru itu masuk sama gitu ya. Salahnya saja sudah lebih lucu dibanding muridnya. Oke, pernah jumpa guru TK salah pulau jempol. Alhamdulillah anak saya lucu. Dan tidak ada satupun dari anak saya ketika TK salahnya kayak guru TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh mau ada cilik itu? Kamu, saya itu siapa? Guru nih. Jadi guru ini apa? Ini Ustaz, kan kita harus bisa membaca anak-anak. Andi. Aku orang Banyuwangi gak ketok. Saya bisa ke Banyuwangi ya, Banyuwangi. Loh, non Jombang gak ketok. Anak-anakku dewe itu itu, juga masih ngono. Malah anak-anak itu senang menirukan sosok yang dianggap hebat, sosok yang dianggap dewasa. Saya teringat zaman cilik, lagu tenang-tenangnya Zaidun MZ. Zaidun MZ kalau salah kan ya khas kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Zaidun MZ boleh arek-arek itu pada dilokno. Kenapa enggak menirukan? Pernah enggak menjumpai arek cilik menirukan guru kan? Assalamualaikum. Enggak, kenapa? Aku aku. Ya enggak? Kalau kamu enggak masuk ditemukan itu. Gimana? Oke. Aku bisa ikut kelingan zaman aku SMP umur 7 tahun. Dulu kan sebelum umur 7 tahun harus diwanti-wanti kalau mau gue. Dulu kan umur 7 tahun. Kenapa? Karena kalau umur 7 tahun boleh diperintah sholat. Kurang minggu, jadi namanya minggu kas umur 7 tahun. Begitu masuk umur 7 tahun, yang laki-laki cari langgar-langgar yang mengadakan ngaji fasolatan. Habis itu lanjut sabinatun aja kalau di kampung saya gitu ya. Sehingga dulu gak perlu orang tua pusing ribut bagaimana membahas mengenalkan konsep baru pada anak-anak. Mesti kabeh. Mau pembahasan umur 7 tahun kan itu alamatul bulugh, umur 7 tahun. Gak sampai setahun terus rampung, dilanjutkan dengan ngaji sarohnya. Nek nombor tubian sarohnya kasih batu saja. Ya, sehingga umur 8 tahun arek lanang, anak laki-laki sudah paham bagaimana tata cara bersuci setelah selesai dari menstruasi. Menstruasi. Iya, karena anak-anak zaman itu ngerti karo-karone. Ya enggak? Sehingga ketika emaknya itu menstruasi, rambutnya jatuh, dipunguti oleh anak laki-lakinya, mak, rambut sampean tipe, mak, foto ya tuh. Foto. Kenapa? Karena dalam adab Syafi'i bersucinya perempuan dari menstruasi menyertakan rambutnya. Ya enggak? Paham saiki dari seminar.
menceritakan kepada anak, memperlihatkan anak menghadapi mimpi basah. Dorong seminar itu, anak es sudah bahasa duyung. Ya apa ini? Kita menjadi umat karena kita meninggalkan permata kita sendiri. Zaman dugian cilik, mimpi bahasa wong tuane harus tahu, no langgar langsung takoni. Boleh yang paling dekat dengan kita, mbuh luwe tuwa, mbuh luwe enom. Konseiling alternatif besok dan dan cek ilmunya benar atau tidak. Kembali lagi, kenapa negara-negara itu banyak orang super kaya di negara-negara itu memilih memasukkan anaknya, menjembuskan bahasa kasarnya ke sekolah-sekolah di mana mereka nyatet, nganggo pulpen, nganggo pekelot, sungguh nulis, jenenge Fauzi. Saya baru dipanggil Fauzi itu setelah SMA, karena namanya kan Fauzi kan. Kalau sekarang ada orang nyari tempat saya untuk Pak Fauzi. Udah ada, ya. Nggak ada Pak Fauzi, ada Fauzi. Nah, Fauzi itu kan beda. F ini melengkung pipi, A ini, U ini. Tapi kalau kita ngetik di touchpad FAUZIR podo KB, proses kognitif yang berlangsung sangat berbeda, lebih kompleks nulis tangan. Tidak tergantikan walaupun kita menggunakan e-ink atau e-ink, bukan digital ya, e-ink. Itu dulu ya, terkadang dulu. Nah, jadi pengetahuan mendalam itu hanya dapat diperoleh melalui reading, membaca mendalam, bukan speed reading. Ini merupakan pintu awalnya. Tadi saya sempat bahas itu selos ya, pendangkal pemahaman. Yang kalau dibiarkan nanti anak itu bisa menjadi ahmak itu tokoh. Orang itu kalau sudah sampai dia itu ahmak, ojo pisan-pisan dijak diskusi, ojo pisan-pisan dijak berbagai apa, barai pegel, barai bludek, tidak ada manfaatnya. Karena orang seperti ini tidak terbiasa untuk menakar argumen, untuk menakar hujah, pokoknya waton ngeyel. Dari mana sumbernya? Salah satunya adalah kalau dia rumongso hebat. Karena itu jangan biasakan dikit-dikit belum anak, luar biasa, siapa yang hebat? Ya Allah, 3 perkara yang binasakan salah satu ujub. Hari ini anak-anak banyak yang diajari untuk ujub semenjak ini. Nah, lalu bukan. Kenapa sih anak-anak itu lebih suka sama Google? Kalau tanya, bukan karena dipuji, hebat sekali, luar biasa, tidak. Mergo Google itu saksen. Ditakoni apa yang jawab masuk gak tahu. Loh iya, saya itu pernah pakai Google Map nyari hotel syariah. Terus lewat kata Google, terus 400 meter. Nah, kok tak tuh? Gara-gara keliru harusnya fas'alu ala dzikri. Waktu itu keliru fas'alu ala Google itu terbelakang. Sampai perapatan belok kiri, tujuan sebelah kiri, tukang tambal ban. Ya Allah, untung saya ke Puncu dari Paris, dibelasuk masuk alas tenang. Malam hari, untung ketemu ketek, coba ketemu ular, karena di sana banyak ularnya ya. Masya Allah, artinya Google itu memang bisa ditanyai, tetapi kalau Anda tidak punya ilmunya, Anda hanya menjadi orang yang ikut-ikutan. Inilah yang perlu kita siapkan pada anak-anak agar mereka berpikir kritis, dan yang demikian beberapa pakar misalnya John Haidt mengatakan anak-anak itu sebaiknya baru boleh kenalan dengan HP umur 14 tahun. Baru boleh punya HP umur 16 tahun. November 2024 Australia mengesahkan undang-undang, bukan lagi peraturan. Kalau dilanggar sanksinya denda $50.000. Kalau anak umur 14 tahun punya akun TikTok, Instagram, Facebook, wa ala alihi washabihi, maka orang tuanya kena denda $50.000, tapi dolar ya, pakai ya. Nah,
Begitu pula platformnya, misal Meta atau Snapchat dan seterusnya, kena denda sebesar itu. Kenapa dilakukan oleh Australia? Bukan karena tidak ingin rakyatnya maju, justru untuk melindungi masa depan anak. Loh, tapi kan anak itu zamannya beda-beda. Didiklah anak sesuai zamannya, itu bukan nasihat dalam agama kita, bukan dari Rasulullah, bukan pula dari Sayyidina Ali. Cuma itulah masalahnya. Ketika perkataan Aristoteles diarahkan, maka begitu Arab ketoke Islami. Kayak orang kampung gitu, pulang umroh ada snack, kan terusnya Arab. Gak paham ini rokok, langsung diambil tuh pada tulisnya. Bahannya kan snack ya, bahannya ada yang gula, cuma tulisannya Arab. Waduh, mereka merasa bersalah karena ide-ide. Nah, itu masalahnya. Begitu pula tadi perkataan itu dinisbahkan seolah-olah itu Islami hanya gara-gara diarabkan lalu di-Indonesiakan. Sama halnya dengan murahakoh. Murahakoh itu tidak pernah kita kenal istilahnya kecuali belakangan ini. Diterjemahkan sebagai remaja. Murahakoh itu merupakan pengarapan dari adolescence menurut konsepnya girls dan real, bukan membahas usia itu seksual. Karena itulah kita perlu lebih mempersiapkan anak agar memiliki kecakapan bagaimana membaca secara mendalam. Kita juga perlu menyiapkan anak pengetahuan dan bagaimana cara membaca mendalam, begitu pula cara baca secara umum. Tetapi ini tidak akan bermanfaat kecuali kalau anak sudah memiliki kecintaan terhadap belajar. Kecintaan terhadap belajar ditanamkan kapan? Kapan? Usia TK, usia 2 sampai dengan 7 tahun, bukan fase membangkang. Saya itu orang Islam mengatakan usia 2 sampai 7 tahun fase membangkang. Duduk, itu fase persiapan untuk tamyiz, untuk memiliki tamyiz. Tamyiz apa? Kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Lalu apa yang perlu kita persiapkan? Kita perlu sering-sering memancing anak dengan pertanyaan. Kok pertanyaan? Kalau anak bertanya, ojo terpinter nek gak roh, jangan memaksakan untuk menjawab. Nah, jujur itu lebih aman. Kemudian yang kedua, bahkan seandainya kita tahu jawabannya, ada saat-saat di mana menjawab dengan pertanyaan itu akan lebih baik karena akan tertancap pada pikiran anak lebih kokoh. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan dalam Fathul Bari, husnul su'al nisful ilmi. Pertanyaan yang baik itu setengah dari ilmu. Berbeda sekali antara jawaban yang didapatkan anak dari kita memberitahu mudah lupa dengan anak menyimpulkan melalui pertanyaan kita, sehingga akhirnya anak-anak itu insya Allah akan lebih kokoh. Suatu hari anak saya pulang dari TK betul itu 1, ini jelas masih belum SD lah. Semangat anak, pulang nyanyi lagu meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau di musibah. Kenapa? Apa jadinya? Kapan kita akan melahirkan generasi yang mentalnya kuat? Lembungan breakdown dan sangat kacau. Loh, iya ada sepele lagi. Loh, kami kan dengan ini. Tadi kan boleh ono. Kok Google ya? Google. Beliau bersabda, kullu mauludin yuladu al-fitrah hatta, nah ini jarang bahasnya. Biasanya fitrah fa'abawahu, itu yang benar sahih Bukhari Muslim. Tapi ada pula hadis yang lain sahih juga. Hatta yu'riba anhu lisanuhu, fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura.
Jadi kalau sudah pada titik itu, anak boleh jadi syakir, maksudnya orang yang bersyukur, yang dimaksud orang bersyukur adalah di atas al-fitrah itu. Karena itu al-fitrah jangan sekali-kali dimaknai sebagai bakat, kecerdasan dan lain-lain. Karena sekarang ini macam-macam orang fitrah perempuan itu tabiatul mar'ah, bukan fitrah. Tabiat secara bahasa kan sama. Kalau kita kembali secara bahasa semua repot karena hal-hal yang sifatnya istilah harus dimaknai secara istilah. Menurut saya jamak, jami, jum'ah, ijma, jima. Angka kata sama enggak? Sama. Jam sholat bisa menerima menjamak sholat karena hujan. Tempatnya di mana? Harus dijami. Di masjid jami, di masjid. Kalau di rumah tidak ada asbab yang menjadikan dia boleh menjamak sholat karena hujan. Ya, jadi jam sholat itu hanya berada di jami. Pulang dari masjid putaran lalu jimat bisa bermotor. Cek gampang lu memahami langsung connect untuk menegaskan tidak semuanya bisa dikembalikan secara bahasa. Boleh jadi enggak? Enggak boleh. Ojo cacat jimatnya. Kok berharga saja enggak boleh masuk masjid, ya enggak? Harus besarnya bukan harus kecil, ya enggak? Lo itu contohnya gitu ya. Aduh, betul sloman lagi. Betul guys. Betul ini. Nah, lupakan dulu. Kalau pengen anak betah moco, gak mudah melirik ke hati, lupakan dulu tahayul tentang gaya belajar. Sampai nih kepingin arek bau petah sinau, wes, gak usah ngelangin. Sampai delok itu, ya Imam Syafi'i rahimahullah taala. 6 kunci sinau yo, 6 kunci oleh ilmu gak akun. Waduh, anakku kok gak cerdas. Bisa yang perlu mengasah, itu mengerahkan kecerdasan. Ingat, orang yang aklan itu bukan berarti dia gak cerdas, tapi gak difungsikan akalnya, ya. Hirsun, harus lebih ijtihadun dan seterusnya, ya. Hari tadi saya sempat cerita di banyak tempat rame-rame meninggalkan gadget. Mengapa? Ada apa sih kok Belanda menegaskan larangan sekolah harus bebas dari HP pada level SMA, SMP, SD ke bawah, baik muridnya, pegawainya maupun gurunya. Kenapa? Swedia itu pelopor pembelajaran digital di Eropa. Yang lain-lain belum, Swedia sudah. Dan Swedia pula sekarang yang memelopori kembali kepada pembelajaran tradisional. Apa bedanya tradisional dengan analog? Ada sentrongan dengan nyatet. Untuk tidak dapat tutup, nggak ada materinya. Ya. Maka itu namanya pembelajaran analog. Nek aku nerangno itu. Aku nerangno itu zaman Mbah Yai biyen itu. Masya Allah, aku kelingan itu menarik. Zaman nomor 7 tahun ngaji Safina. Mbah Yai itu kalau nerangan bukan kayak guru sama saya ini. Anak-anak, apa kamu hari ini? Lu pinggul nggak goblok lu. Tepuk kaki ya. Karena itu toplok ireng loh, karena toplok ireng perlu saya bawa kemana-mana kadang-kadang ini keperluannya ya kan. Kenapa? Suatu hari Mbak Yai itu nak dayo, kuku dilepas, deh, tak tinggal sih ya deh, aku nak dayo, ya, tak tinggal sih ya deh, ini kopiahku, kopiahnya diambil taruh di meja. Ada oleh Rasulullah itu rapi, betul rame jadi. Yang lain sudah suka manggil. Mana oke? Terus mana?
Zaman bertukar, masa berganti, Mbah Yai masih hidup terus terundur, digantikan oleh putranya. Metodenya podo, plek kupluk ya podo direnge, dan suatu hari juga ada tamu. Teknik yang dipakai podo, plek kalau bapak ini, seperti dipakai oleh Mbah Yai, tapi efeknya beda. Gimana bedanya? Ini anaknya Mbah Yai belum keluar tangga, pukul awas satu bisi. Kenapa bisa aduk? Sehingga mencelak begini, olah. Dulu bukan pakai judi, ujungnya olah ya. Ada yang alami nggak deh? Jadi ketika akhirnya tempat itu punya judi, masya Allah kemewahan itu. Bisa ujungnya olah. Padahal aku sudah olah ya. Bisa aja hati. Kakek nostalgia ya. Kan yang penting apa sana? It's not about the method, bukan metodenya. Khalid Santut mengingatkan yang paling pokok adalah orangnya, gurunya, ruhiyah gurunya. Bicaranya ya podo, kita ya podo, kuburu ya podo ilmunya. Saya belum nonton podo Mbak Yai itu dipakai sendiri ya. Podo, mungkin ya podo, tapi kenapa hasilnya berbeda? Ada kepada Mbah Yai berbeda dengan ada kepada putranya. Isinya sama, metodenya sama, yang membedakan ada individunya. Nah, ada seorang pembelajaran online. Pertama, mari kita ingat bahwa piranti yang dirancang untuk belajar produktif, baik untuk belajar maupun bekerja adalah PC, bukan HP. HP itu adalah Integrated Console Information and Communication Technology (ICT). Begitu INC-nya hilang, maka dia berubah menjadi ICE, Integrated Console of Entertainment, tempat segala hiburan tersedia. Pembelajaran digital dan atau online menggunakan HP maupun tablet lebih distraktif, lebih banyak mengalihkan perhatian. Itulah pelajaran dari Belanda tentang smartphone, smartwatch, dan tablet sehingga dilarang keras. Australia melarangnya lebih keras dalam bentuk undang-undang, gitu ya. Nah, di Swedia pembelajaran sudah benar, tapi sudah benar pun kok Swedia meninggalkan karena dampak literasi termasuk menulis dari gadget itu begitu parah terhadap kecakapan belajar, berpikir, afektif. Jadi kepekaannya itu hilang, lebih cengeng, lebih rapuh, dan seterusnya. Selain efek berupa slowing yang saya ceritakan tadi. Apa selain tadi? Pendangkalan, gak betah mikir, gak betah mencerna. Lisannya lebih dulu dibanding pikirannya. Kalau lisannya lebih dulu dibanding pikirannya, Masya Allah. Ini persis seperti yang digambarkan oleh Sayyidina Ali mengenai orang yang apa? Wong pokok itu, karena kalau kan jahil ya, wong pokok itu lisannya mendahului akalnya. Kalau orang yang berakal itu, maka akalnya mendahului lisannya. Gitu ya. Artinya akal itu di belakang mengontrol, menetapkan migasnya sebelum melepaskan kata-katanya. Ini saya tidak komentar sih, bahkan kalau perlu mati dulu, baru kemudian afwan. Itu iso lah. Mari mau mati dengan kalimat yang tidak pantas diucapkan bahkan oleh orang yang pernah ngaji, tiba-tiba kemudian berubah menjadi afwan. Itu baik. Itu akibat apa? Akibat hidupnya banyak digunakan untuk talaki kepada sehuna juga. Diprediksi dengan buku cetak tidak tergantikan. Keterampilan membaca sangat penting karena itu perlu kita siapkan. Berbagai manfaat mencatat atau menulis menggunakan pena dan kertas. Andaikan ini ada setrongannya, jenengan mau cekrek lalu di copy paste di laptop,
didelok itu tetap tidak dapat mengalahkan satu kali nyatet, apalagi nek di foto tok gak dibuka-buka meneh. Dulu yang pertama kali memikirkan bahwa HP-nya emak-emak itu memorinya harus lebih besar, itu namanya Panasonic. Di zaman itu tidak terbayangkan ada HP memorinya sampai 256 GB, karena zaman itu HP memorinya rata-rata baru 8 GB. Ini 256. Terus mendahului zamannya. Tapi targetnya siapa? Emak-emak. Karena emak-emak itu kalau mau lihat foto sak wajib itu pengennya semua diupload real time di medsos. Acara pagi postingnya malam disebut sebagai late post. Jadi ini aku gak pernah jadi perempuan soalnya. Anak perempuan punya 3 ya. Itulah alasan kenapa Swedia kembali kepada pembelajaran tradisional. Sebenarnya masih sangat banyak ya. Ini contoh-contoh aturan-aturan di Belanda, kenapa sekarang itu zero gadget, tetapi waktu yang sudah tidak memungkinkan, karena itu saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo. Baik, luar biasa, Masya Allah. Tepuk tangannya boleh untuk Ustaz Fadil. Jadi dari awal sudah diajari untuk penulis yang mencatatnya. Mungkin Bapak Ibu yang nggak bawa catatan mungkin bisa pakai HP. Karena kita nggak ada materi yang dibolehkan untuk mencatat. Jadi itu merangkum. Gimana sangat penting sekali kita untuk mencatat kembali ke pembelajaran tradisional agar kita menghindari untuk pendangkalan berpikir tadi ya, sehingga kita menjadi tokoh-tokoh figur yang bisa menjadikan contoh buat anak kita nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum sesi tanya jawab akan ada penyampaian materi dari SDIT. Saya dulu ini dan saya baik, nanti akan dihandle langsung oleh Kak Yanwar. Kalau ada Kak Yanwar silakan. Bapak Ibu yang bertanya silakan disiapkan pertanyaannya, nanti kita sesi akan dilanjutkan singkat jawab setelah ini. Silakan Kak Yanwar. Baik, silakan Ibu, ini dimulai dari perkenalan, terus pertanyaannya apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya wali murid dari siswa STT Bina Insan. Izin bertanya Ustadz, tadi kan disampaikan oleh Ustadz mengenai usia untuk mengenal HP itu usia 14 tahun. Kemudian usia untuk memiliki HP itu usia 16 tahun. Nah, ketika sudah di usia 16 tahun, ketika sudah anak itu sudah diberikan leluas kesempatan untuk memiliki HP, apakah masih tetap kita pantau ataukah kita lepas Ustaz? Jadi apakah kita perlu ngecek untuk historinya atau sosial medianya seperti itu? Itu yang pertanyaan pertama Ustaz. Kemudian yang kedua mengenai screen time. Yang saya tahu itu kan ada screen time berdasarkan usia. Nah, apakah ini memang diperbolehkan Ustaz? Jadi untuk usia 6-12 tahun sekian menit, untuk usia di atasnya sekian menit. Nah, kalau misalnya hal ini diperkenankan, kemudian dalam satu keluarga ada beberapa anak dengan usia yang berbeda, apakah screen time itu screen time itu apakah harus sendiri-sendiri ataukah boleh bersama? Karena kalau bersama biasanya kan anak yang pertama memperoleh waktu misalnya 60 menit. Kemudian anak yang kedua memperoleh waktu 90 menit. Ketika anak pertama selesai, anak kedua kesempatan untuk screen time. Anak yang pertama biasanya kan akan ikut melihat juga Ustaz. Hal ini bagaimana? Ataukah memang screen time ini tidak diperlukan sampai rentang usia 14 tahun tersebut? Jazakumullah khairan. Monggo Pak di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Yoga dari Kecamatan Tanjung Putih.
Pertanyaan pertama adalah saat ini kita itu terlalu banyak teori tentang perkembangan anak gitu. Dan itu memang saya ikuti itu kan, berbagai macam itu kan, dari berbagai. Sampai saya tadi diingatkan kembali, ternyata ada timeline-nya dari usia 2 sampai 7 tahun itu mungkin masa OTW tangis gitu kan. Nah itu tuh mohon nanti tolong ingatkan kami lagi Ustaz tentang itu sebagai acuan sebagai orang tua, dan di timeline tersebut bagaimana upaya kami sebagai orang tua melindungi anak dari bahaya gadget di era digital ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami sebagai orang tua juga ada kekhawatiran tersendiri terhadap bahaya gadget di era seperti ini. Sebenarnya kami sudah berupaya berbagai hal, ternyata kadang itu ketika kembali ke rumah tiba-tiba anak itu sudah update dengan kehidupannya sendiri. Kita nggak tahu tiba-tiba dia dapat info apa, nggak tahu dia dapat dari mana, dari temannya atau dari mana. Kan kita sudah berusaha untuk mengantisipasi bahaya tersebut. Tapi kan kadang faktor eksternal itu juga mendukung anak-anak untuk update terhadap sesuatu yang kita juga tidak tahu, karena kita mungkin tidak 24 jam ada di rumah kan seperti itu. Nah itu bagaimana caranya? Walaupun upaya kami salah satunya adalah anak-anak itu, jadi saya di rumah punya domba, jadi anak-anak itu terlibat langsung gitu kan, ya ikut merawat domba, bahkan menggembalakan dan lain sebagainya. Nah itu sudah kami bayangkan, ternyata juga faktor eksternal ini juga mendukung menularkan anak-anak tentang bahaya gadget. Terus yang ketiga, pertanyaan titipan dari istri saya gitu kan, tentang mungkin tentang silat nabawilah. Jadi karena kita itu sering setiap hari adalah bertentang dengan domba gitu kan. Istri saya tadi tanya, pasca penggembalaan domba itu ngapain? Nah itu aja sudah. Ya, seperti itu. Mohon maaf atas keterbatasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, screen time itu perlu nggak sih? Kalau perlu, yang mengatakan itu perlu siapa? Ini penting untuk kita jawab, karena jika itu bukan kebutuhan, maka tidak perlu pengganti. Orang sering mengatakan, kalau nggak pakai HP, gantinya apa? Pertanyaannya, itu keperluan atau tidak? Kebutuhan atau tidak? Kalau bukan kebutuhan, kenapa perlu mengganti? Ya nggak? Nah, tampaknya sangat sederhana, tetapi ini hal yang sangat dasar. Anak-anak saya, alhamdulillahirobbilalamin, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga mereka. Kami sudah punya aturan dari awal, jauh sebelum baca tadi itu kan ya pada 7 Oktober 2024 ya. Nah, anak-anak saya dari awal sudah kami bikin aturan, mereka baru boleh punya HP kalau sudah lulus SMA. Awalnya bahkan bukan lulus SMA, kalau mereka sudah kuliah baru boleh. Lalu anak saya tanya, berarti nanti kalau sudah kuliah diberikan HP? Coba perhatikan dengan baik-baik. Kalian baru boleh punya HP kalau sudah kuliah. Artinya apa? Berarti kalau kuliah boleh, betul. Kalau nggak punya, bukan kewajiban orang tua untuk membelikan HP. Lalu anak saya tanya, kewajiban orang tua apa? Kewajiban orang tua adalah mempersiapkan kalian untuk selamat dunia akhirat. HP bukan termasuk di dalamnya. Itu bukan kebutuhan. Penting sekali anak-anak memahami apa itu. Itu bukan cuma sekedar penyebutan. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Begitu pula mana yang paling mendesak, agak mendesak, cukup mendesak, tidak mendesak, itu penting. Karena yang tidak, karena hal-hal yang tidak penting tidak perlu pengganti. Dulu ketika TV gitu, kalau TV penggantinya apa? Dulu hanya perlu pengganti.
Kalau anak-anak itu sudah mendapatkan kesenangan di rumah, ngapain perlu ada TV? Bukankah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan min sa'adati ibnu Adam salasa, kebahagiaan anak Adam itu ada 3. Yang pertama al-mar'atus salihah, yang kedua adalah wal maskanus salih. Penyebutannya menarik, maskan. Dan di situ ada 2 makna maskan, ada maskanus salih, ada maskanus su'. Tapi ini penyebutannya menggunakan ungkapan maskan. Maskan itu apa? Maskan itu dari kata sakana, maknanya adalah tempat yang memberikan ketenangan. Karena itulah menjadi sangat aneh kalau orang artinya super mau keluar rumah dengan alasan healing, semengerikan apakah rumahnya, semengerikan apakah rumahnya. Ketika terjadi pandemi, banyak yang bertanya pada saya sebelum pandemi itu frekuensi penerbangan saya khususnya menggunakan Garuda saja itu per tahunnya rata-rata antara 140 sampai dengan 160 kali atau bahkan lebih. Nah artinya ya hampir tiap minggu berapa kali, per minggu sekali. Karena kalau seminggu sekali kan berarti cuma 60 kali ya. Dan begitu pandemi kan tiba-tiba sudah terbang sama sekali. Ada yang tanya kepada saya, Ustaz, nggak kangen dengan suara pesawat? Loh ngapain? Nggak rindu dengan pesawat? Loh ngapain? Saya capek aja, saya sempat-sempatkan pulang. Kenapa? Karena rumah tangga muslim yang sehat, sepenat apapun ketika di rumah dia seperti dicas kembali, disitulah tempatnya mendapatkan ketenangan. Katanya baik Nabi, mau surga nggak betah, masuk surga nggak kerasan, berarti rumahnya nggak surgawi, ya nggak? Dan itu bukan cuma maskan soleh. Soleh itu memang bermakna baik. Tapi baiknya soleh itu dari mana? Yakni dia mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan. Itu berarti jika sekiranya pintu keburukan yang sangat potensial namanya HP, lalu apakah perlu dia? Suatu ketika anak saya waktu itu masih belum SD minta diberikan Al-Fali, bukan HP ya, Al-Fali. Saya tanya kebutuhan atau keinginan. Anak TK pun perlu diajari untuk mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Tentu saja kalau terapkan definisi kebutuhan, itu jangankan anak TK, emaknya saja belum tentu sanggup. Ada obrol 12 bisa apa ada ketawa ini ya saya dengar gitu ya. Nah ini kita tanya, sekarang pada anak saya jangan khawatir kalau kebutuhan bawa belikan. Lalu saya tanya, kok itu jadi kebutuhan kenapa? Disinilah kita perlu menggali. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wadatul ilmi as-su'al." Dan pendalaman ilmu itu dengan bertanya. Tadi Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan husnul su'al nisful ilmi. Jadi keluarga muslim ini orang tua harusnya bertanya. Sehingga dari sini kita dapat memahami kenapa para ulama mengatakan at-tarbiyah al-haqiqiyah hiya tarbiyatul iqna wa aqsaru turuqil iqna huwa al-hiwar. Pendidikan yang hakiki adalah pendidikan yang mempersuasi, bukan cuma nyuruh, bukan cuma alarm bahkan itu berarti hanya memberikan perintah, hanya memberikan larangan. Yang paling penting adalah iqna, mempengaruhi jiwanya, sehingga pengaruh orang tua itu begitu kuat. Kalau anak kita keluar rumah kok terpengaruh oleh temannya, yang salah bukan temannya, melainkan pertanyaan buat kita. Saya ini loh kuliah di Fakultas Psikologi, istri saya juga Fakultas Psikologi, temannya anak saya belum pernah kuliah, kalau kita sama-sama masih SD. Karena dia sama-sama masih TK, kok bisa begitu pula anak saya terpengaruh? Berarti bermasalah siapa? Kalau melihat hadis, ya bapak ibunya anak saya, siapa itu? Ya saya, istri saya. Gitu kan? Loh enak kalau pikirnya pakai hadis itu, jadikan imam. Al-Quran dan hadis itu jangan jadikan makmum. Ada teori dari orang yang tidak pernah berwudu, jadikan hadisnya. Wah, itu masalah itu. Ya. Nah, ringkas kata dari sana, oh di sini letaknya. Temannya anak saya jarang memuji. Selama pembicaraan saya observasi, bukan sedikit, oh Masya Allah, luar biasa, hebat sekali. Enggak.
Tetapi yang menjadikan anak yang mengajak kepada keburukan itu kemudian diikuti teman-temannya, itu bukan salah yang ngajak. Yang salah adalah kok bisa anak saya bagian yang terpengaruh, bukan yang memberikan pengaruh, gitu kan? Nah, rupanya temannya ini pertama dia bagus dalam mendengarkan, masya Allah, langsung teringat perkataan Sayyidina Ali, man ahsanal istima' ka'ajjal intifaq. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Jadi ketika anak bicara, dengarkan dengan sangat antusias, berikan umpan balik, itu sudah lebih berharga daripada ujian. Dengan begitu, screen time perlu nggak? Kalau kita mengacu pada John Hay misalnya, yang buku judulnya Anxious Generation, maka screen time itu baru boleh diberikan pada anak umur 14 tahun. Itu pun tidak ada yang sifatnya tiba-tiba. Misalnya, sebelumnya nggak pernah dipersiapkan, tiba-tiba diizinkan. Kira-kira terjadi apa? Anak bisa kalah. Maka penyiapan itu termasuk nanti anak begitu dulu, maka dia ini sudah terkena al-qalam, pola mustawa, pola iqab, sudah mulai dicerat pahala, sudah mulai dicerat dosanya. Ini semua perlu persiapan. Jangan besok mau mimpi basah baru dikasih tahu mengenai mimpi basah. Disebenarkan pula terlambat. Menyiapkan anak menuju buluk itu umur 12 tahun terlambat. Sementara anak itu ya paling cetek lah. Dulu waktu umur 7 tahun kita ngaji, alamatul dulu di zaman belajar. Umur berapa? Kalau tanda-tanda primernya nggak tercapai, umur 15. Tapi kalau tanda primernya tercapai duluan, yang berlaku adalah tanda primer itu. Apa itu? Mimpi basah, ihtilam, baik laki-laki maupun perempuan. Dan itu bisa terjadi pada usia 9 tahun. Ya enggak? Pada pada perempuan ada haid, menstruasi. Umur berapa? 9 tahun. Jadi kalau sekarang ada anak SD, kelas 5 menstruasi, itu bukan fenomena anak zaman sekarang. Pusket dia nonok kita pesonok, ya, enak itu. Sekali lagi. Nah, jadi screen time tidak bisa lama-lama. Nanti kalau usia 14 tahun, itu pun tidak boleh terlalu lama. Artinya, kalau usia sebelumnya tidak ada screen time, berarti 10 menit itu terlalu lama enggak? Jika harusnya 0, lalu kita kasih waktu 10 menit, terlalu lama enggak? Terlalu lama. Adil itu bukan berarti jumlah podo sampai gawe rawon. Terus bosnya adil, gulanya sak sewur, ya sak sewur. Kira-kira gimana adilnya? Ruwet, ya. Nah, tadi berikutnya terlalu banyak teori perkembangan yang jadi masalah juga sekarang itu. Sangat banyak yang di teori pun tidak ada, muncul seperti hanya hadis rawahul medsos. Iya, pokoknya yang masih bijaksana mesti Ali. Yang masih tugas-tugas berani-berani mesti Umar. Dua-duanya tidak mengatakan. Loh, repot kan? Nanti belum lagi yang la haula wala quwwata illa billah. Jadi karena itulah, apapun itu, saya sering mengingatkan kepada teman-teman saya, tiap Selasa kami kumpul dengan teman-teman alumni Fakultas Psikologi UGM untuk mengenali seseorang itu makruf atau tidak. Bukan masyhur ya. Makruf itu orang yang kredibel bicara soal itu. Ngomong, saya kan udah nanti fikih Syafi'i. Begitu sebenarnya Imamul Haramain dikira saya sudes. Bukan. Kalau dalam bahasan fikih Syafi'i berarti yang dimaksud adalah gurunya Imam Al-Ghazali, yakni Imam Al-Juwaini. Itu sekarang contoh saja. Lalu kalau kita berbicara mengenai psikologi perkembangan, maka dia harus paham tokoh-tokohnya siapa. Secara sederhana mustalahat, peristilah dia harus paham. Makanya menjadi aneh ada orang mengatakan fitrah perkembangan. Bahasa Arab apa coba? Kalau istilah agama, fitrah perkembangan bisa dikembalikan nggak dalam kepada pemilik istilah yang bahasa Arab? Pada istilah agama, fitrah seksualitas
Istilahnya apa? Fitrah seni. Sudah gitu fitrah seni, dasarnya Quran An-Nur. Aduh, tobat ini. Mengenai perintah untuk menutup aurat, di situ memang disebut perhiasan, tapi bukan berarti karya seni. Aurat istri itu bukan hasil karya seni suami. Sekarang banyak kan itu. Gimana saat menghadapi anak yang fitrahnya kinestetik? Ini mesti oplosan ini. Oplosan. Ya kan? Mustalahat itu penting. Nanti di akhir zaman khamr dihalalkan, sutra dihalalkan. Itu apa? Mustalahat peristilahan. Yang kedua, ketahui rijalnya, tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh. Apapun belajar apapun itu. Belajar apapun. Ada orang menyampaikan, oh ternyata tahapan-tahapan psikologis itu lebih lengkap dibandingkan agama. Mengenai tahapan-tahapan balik. Yang mana itu? 5 tahap dari Tanner. Allah ya dari James Tanner itu bicara tahun 1960 mengenai tahapan-tahapan Tanner itu. Dia dokter dan hubungannya bukan waktu dokter itu salah. Tetapi kalau dia gunakan sebagai pembanding bahwa ini lebih lengkap. Loh sini bahas Tanner itu loh, wis ono kayak biyen, tumbuhnya rambut dan lain-lain itu wis ono kayak biyen. Nah, tapi kita bukan soal itu ya. Jadi karena itu apapun itu, apalagi kalau dari sifatnya yang hanya medsos, lacak sumbernya, tanya sumbernya. Sumbernya itu kredibel tidak? Sumbernya itu otoritatif tidak? Walaupun buku sangat berbeda antara buku tentang hadis yang ditulis oleh ahli hadis dengan yang ditulis oleh ahli hadis. Ini menurut saya, ini jawaban yang betul ini. Terus udah jujur ya. Terus namanya. Nah, jadi karena itu saya ingin sekali mengingatkan kita semua perkataan dari Imam Malik rahimahullah taala, lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan pernah bisa memperbaiki bagian akhir generasi umat ini illa kecuali aslaha memperbaiki awal ilama kecuali apa-apa aslaha memperbaiki awal generasi awalnya. Loh, bukankah kita ini harus memegangi al-muhafadzatu ala qadri sholih wa hifdzul aslah? Betul, tapi yang jadid itu yang kita ambil yang aslah, yang lebih benar, bukan yang lebih baru, bukan cuma sekadar yang lebih bermanfaat. Karena itu bukan manfaat tapi aslah. Karena kalau cuma manfaat, nanti manfaatnya kayaknya banyak. Khamr misalnya dijamin bermanfaat, tetapi tidak aslah, ya. Nah, bagaimana faktor eksternal? Disitulah pentingnya kita memperbanyak hiwar tadi. Jadi ketika anak misalnya dia tak beda dengan yang lainnya, dia nggak merasa minder karena dia punya sikap sendiri. Contoh tadi ketika anak saya pulang meletus balon, hijau dor, hatiku sangat kacau. Waduh, kok kacau? Saya tanya, balonnya berapa nak? 5. Kalau misalnya, ini cuma laku kok Pak? Ya, makanya misalnya, kalau punya balon 5, terus meletus 1, menurutmu lebih baik mana? Kamu seharian sedih, terus hatimu sangat kacau, karena mengingat 1 yang sudah meletus. Yang sudah meletus bisa dipulihkan lagi kan? Enggak. Atau kan balonnya masih 4. Kamu main dengan yang 4. Menurutmu lebih baik mana? Ya main dengan yang 4. Kalau begitu lagunya harus gimana? Matahari itu lagunya diubah, meletus balon hijau terang, nggak apa-apa, balonku masih 4. Bahwa besoknya saya ditutup guru yang lain lagi. Tetapi anak melakukan perubahan itu karena nalarnya dirangsang, nalarnya dilatih. Dan Masya Allah dalam agama kita ini kata akal tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis kecuali dengan sebutan yang baik. Maka perlu diperhatikan bagaimana mengarahkannya, gitu ya. Lalu pasal menggembala ngapain? Antara lain hikmat tadi, sehingga yang dia rasakan itu ada pelajar di sana memahami. Karena domba itu apalagi kambing bandot itu lebih sulit mengendalikan perilakunya, sehingga ketika dia belajar mengendalikan itu, apa yang kamu lakukan, ini nanti dapat menjadi prinsip-prinsip penting di dalam kepemimpinan. Saya sebenarnya ingin juga menceritakan sekolah-sekolah yang tadi saya katakan bayarnya luaran itu,
dan kita bisa melakukannya andai kata mau begitu ya, dengan menyertati anak kita, termasuk memberikan kesempatan anak untuk mengeksplorasi alam secara langsung. Kenapa sih Swedia itu kok hari ini berubah dari pembelajaran digital pada pembelajaran yang sifatnya tradisional? Karena anak-anak yang lihat video tentang tanaman, ketika lihat tanaman langsung itu malah nggak tergerak hatinya. Kenapa? Karena gambar lebih indah daripada aslinya. Tetapi ketika anak itu diajak langsung berinteraksi dengan alam, diajak dialog, justru antusiasmenya muncul lebih kuat, sehingga anak pikirannya hidup pada saat dia berjalan ke mana saja. Tentu saja jawaban ini bukanlah jawaban yang mengembirakan. Wabil khusus mengenai diri tadi, insya Allah Senin dan Selasa. Tadi karena membahas tentang tadi dan fase-fase itu, ini sebenarnya lanjutan. Bulan lalu kami membahas mendidik anak umur 7 tahun. Sebelumnya membahas tentang berakal. Sekarang ini orang mengatakan sudah balik tapi belum ada. Kok aneh ngomong ini? Mengenai gak gendeng, gak matu. Itu menyalahi peristilah di dalam syariat. Nah, karena melihat antusiasme dan mereka balik sekarang orang tua yang sekarang ini awal, maka insya Allah Senin dan Selasa yang akan datang, tanggal 13 dan 14 Oktober, kami adakan kelas parenting online gratis. Ya, kalau mau nyumbang untuk bagian operasional, si bagian nyunting, dan monggo, tapi pada dasarnya gratis. Ini kami adakan tiap bulan depannya nanti November, Desember insya Allah juga ada. Doakan sehat panjang umur dan Allah tambahkan ilmu senantiasa kepada kita semua. Dan inilah yang terus-menerus dimintakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Begitu kita merasa wis pinter, itulah pintunya untuk menuju Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Syukran atas jawabannya Ustaz Fauzi Aziz. Ayah bunda yang ada sekalian, mohon maaf karena waktunya kita sudah sangat siang melewati batas jadwal. Jadi untuk bapak ibu atau yang bunda yang bertanya silahkan untuk menghubungi beliau. Baik tadi nomor HP yang di share di awal di video beliau dan juga di sosial beliau.